Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Darmawati, NIM 195154 dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Reward dan Punishment Karyawan dengan menggunakan metode Adaptive Ratio Assessment atau ARAS. Latar belakang, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tarakan setiap triwulan memberikan reward dan punishment kepada pekerja frontliner dan back office dalam memberikan kontribusi. Saat ini dalam menentukan keputusan pemberian reward masih menggunakan Excel dan masih membutuhkan waktu yang lama dalam proses penilaian. Penilaian pemberian reward dan punishment tersebut masih menggunakan Excel sehingga sering terdapat kesalahan dalam penentuan siapa pekerja yang pantas memperoleh reward dan pekerja yang mendapatkan punishment. Permasalahan pemberian reward dan punishment kepada karyawan yang bekerja dengan beberapa indikator diantaranya adalah presensi, kehadiran, cross-selling, tes product knowledge masih menggunakan sistem manual atau perhitungan masih menggunakan Excel, sehingga masih yang diperoleh kurang maksimal di mana masih membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif. Adapun batasan masalah penelitian tersebut, karyawan yang diberikan reward dan punishment adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tarakan, pekerja tetap dan kontrak. Dalam hal ini pekerja frontliner dan back office dengan jumlah data pekerja sebanyak 50 orang. Penilaian kriteria penentuan reward dan punishment dilakukan oleh atasan masing-masing pegawai, di mana data penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode Januari sampai Maret tahun 2021. Kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam penentuan reward dan punishment karyawan adalah presensi kehadiran, presensi dan ketepatan waktu, cross-selling, ada e-banking, investasi, simpanan, dan kartu kredit. Produk knowledge-nya ada lisan dan esai. Standar layanan di sini penampilan pribadi, grooming, sikap, ramah, terampil, dan kemudahan dalam menjelaskan pada nasabah serta memberikan solusi yang tepat. Hasil perankingan pemberian reward adalah untuk pekerja yang memperoleh nilai tertinggi 1-3, sedangkan yang pekerja yang memperoleh nilai terendah akan diberikan punishment. Output penelitian berupa rekomendasi karyawan yang akan dikategorikan dalam 3 keputusan, yaitu karyawan yang berhak menerima reward dan tidak mendapatkan reward dan punishment, dan karyawan yang mendapatkan punishment. Dalam metode ini, saya menggunakan ARAS dengan metode yang didasarkan pada prinsip intuitif bahwa alternatif harus memiliki rasio terbesar untuk menghasilkan solusi yang optimal. Metode ARAS melakukan perankingan dengan membandingkan nilai setiap kriteria pada masing-masing alternatif dengan melihat bobot masing-masing untuk memperoleh alternatif yang ideal. Pada metode ARAS ini, nilai fungsi utilitas yang menentukan efisiensi relatif kompleks dari alternatif yang layak berbanding lurus dengan efek relatif dari nilai dan bobot kriteria utama yang dipertimbangkan penentuan alternatif terbaik. Ada beberapa tahap dalam metode ARAS. Yang pertama, pembentukan decision making matrix-nya, di mana M sama dengan jumlah alternatif, N jumlah kriteria, XIJ sama dengan nilai performa dari alternatif I terhadap kriteria J, X0J nilai optimum dari kriteria. Yang kedua, penormalisasian decision making metric untuk semua kriteria. Jika pada kriteria yang diusulkan nilainya maksimum atau benefit, maka normalisasinya sama dengan XIJ sama dengan XIJ sigma M1 sama dengan 0. Jika pada kriteria yang diusulkan nilainya minimum atau cost, maka proses normalisasinya ada 2, yaitu yang pertama XIJ sama dengan XI1 dibagi XIJ, lalu menggunakan rumus nilai maksimum XIJ sama dengan XIJ dibagi sigma M1 sama dengan 0 XIJ.
Yang ketiga, menentukan bobot matriks yang sudah dinormalisasi pada tahap sebelumnya. Yang keempat, menentukan nilai dari fungsi optimum, di mana nilai SI sama dengan sigma N, J sama dengan 1 XIJ. Yang kelima, menentukan tingkatan peringkat, di mana nilai KI sama dengan SI dibagi S0. Kita akan menjelaskan nilai. Baik, di sini saya memiliki alternatif ada 50 data. Ada 50 data. Dan saya memiliki 4 kriteria dan memiliki subkriteria masing-masing setiap kriteria. Nah, di sini ada yang benefit, ada yang cost, di mana kriteria ketiga adalah cost. Nah, di sini ada A0. A0 ini adalah nilai optimum masing-masing setiap kriteria. Jadi kalau dia benefit, kita harus mencari nilai maksimalnya. Kalau untuk dia nilai cost atau non benefit, dia itu adalah hasil minimalnya, nilai minimal setiap kriterianya. Jadi saya sudah menentukan di sini. Lalu kita akan normalisasi. Normalisasi adalah tadi rumusnya XIJ dibagi jumlah total keseluruhan kriteria. Jadi nilai di atas dibagi jumlah keseluruhan nilai kriterianya. Hasilnya seperti ini. Beda untuk hasil yang cost. Yang cost tadi kita itu mencari dulu nilainya, ada 2 tahap, yaitu 1 dibagi nilai kriterianya yang di atas, ya. Jadi kita mencari dulu, setelah kita bagi dengan 1, hasilnya keluar, dan ini akan ditotal keseluruhan. Totalnya ini akan digunakan untuk mencari nilai, karena kita akan menggunakan rumus nilai maksimum, di mana nilai yang sudah kita bagi tadi, nilai yang ini dibagi total keseluruhannya. Nah, ini nilainya. Oke. Kalau sudah kita normalisasi, ini adalah normalisasi per bobotnya, di mana hasil normalisasi di atas akan dikalikan dengan bobot setiap kriteria. Jadi setiap kriteria sudah ada bobotnya masing-masing. Kita akan mengalikan dengan hasil normalisasi yang di atas. Setelah kita mendapatkan nilainya, kita akan mencari nilai SI, di mana nilai SI ini adalah penjumlahan total keseluruhan kriteria setiap alternatif. Nah, ini sudah kita jumlahkan. Lalu untuk mencari nilai KI, yaitu nilai rankingannya, di mana nilai KI ini tadi sama dengan SI. Nilai SI sudah ada, dibagi S0, jadi hasilnya adalah seperti ini, dan kita bisa melihat udah ada rankingnya. Nah, saya udah simpan di bawah supaya lebih jelas. Di sini sudah saya pindahkan. Jadi dari 50 data sudah keluar rankingnya. Di sini dapat dilihat alternatif 17, 14, dan 23 lah yang mendapatkan reward. Sedangkan untuk alternatif 33, 49, dan 30 itu mendapatkan punishment. Baik, kita langsung ke demo program. Kita ke demo program. Ini adalah tampilan login menu utama admin. Jadi saya masukkan admin, passwordnya, login. Dalam menu admin di sini ada dashboard. Dashboard di sini menunjukkan alternatif, kategori, dan subkategori. Saya sudah sesuaikan dengan data Excel tadi, di mana saya memiliki 50 data, sudah saya input, dan kategorinya 4 dan subkategorinya 13 data. Jika ingin menambahkan kategori bisa di sini, di data, kategori. Nanti kita tinggal tambahkan data baru.
Nah, karena saya sudah memiliki 4, dia akan muncul kategori kelima. Tinggal kita input mau kategori apa. Di sini saya tidak akan menginput dulu. Lalu di sini subkategori. Di dalam subkategori di sini sudah saya juga input ada 13 data ya. 13 data dengan masing-masing jenis. Ada di sini benefit, ada non benefit nih, maksudnya yang cost ya. Kita mau tambah data baru. Di sini tadi sudah 13, jadi akan muncul kode 14. Di sini tinggal kita menentukan berapa bobotnya, dia sistemnya dia termasuk benefit atau cost ya. Nanti tinggal dia menentukan kategori mana dia termasuk. Lalu kita akan simpan. Nah, di sini adalah data alternatif. Di data alternatif ini untuk memasukkan data. Tadi sudah 50 data. Ini adalah untuk menginput datanya selanjutnya. Tinggal mengisikan nama. Lalu kita nanti di sini tinggal pilih, karena kita ada 2 jabatan, ada frontliner dan back office. Oke, lalu kita simpan. Di dalam menu admin ini ada juga penilaian. Admin bisa melakukan penilaian juga. Di sini tinggal kita isi penilaiannya. Kalau misalnya ada yang kita merubah penilaiannya, bisa di sini. Tinggal kita klik. Kita masukkan nilainya berapa. Nah, kita lanjut ke perhitungan. Untuk menu admin adalah di mana admin bisa melakukan perhitungan. Jadi saya di sini juga memiliki 3 login admin, login masing-masing atasan. Ada atasannya frontliner dan atasannya back office. Nanti saya tunjukkan. Di sini saya tunjukkan dulu sistem perhitungannya. Perhitungan untuk sistem keputusannya. Jadi sudah nilainya udah kita input di penilaian tadi. Jadi kita akan melakukan perhitungan. Jadi kita normalisasi dulu. Kita klik penormalisasian decision making metricnya. Nah, ini kelihatan ya nilai maksimalnya ya. Baru kita menentukan bobot metriknya. Normalisasi per bobot ya. Dimana tadi hasil normalisasi dikalikan dengan bobotnya. Hasilnya udah keluar, jadi kita menentukan nilai SI. Nilai SI-nya sudah keluar, lalu kita menentukan nilai KI, rankingnya. Sudah kita melihat di sini ya, yang mendapatkan reward 17, 14, dan 23. Oke, kita pisahkan dulu reward siapa, punishment siapa. Oke, ini ya sudah hasilnya keluar. Jadi yang mendapatkan reward ada alternatif 17, 14, dan 23. Sedangkan yang mendapatkan punishment di sini ada alternatif 49, 30, dan 33. Ini untuk menunya admin. Saya akan memperlihatkan menu untuk masing-masing setiap atasan. Jadi ada frontliner. Ini atasan frontliner. Kalau untuk menu di atasan frontliner, dia hanya dapat menampilkan alternatif dan penilaian. Dia hanya bisa melihat data bawahan sendiri. Jadi karena ini frontliner, hanya pekerja frontliner saja. Dan ini kalau misalnya mau input data baru, data pekerja baru bisa, tapi dia tidak bisa memilih dia back office atau frontliner. Dia di sini hanya langsung muncul frontliner saja. Dan di sini kalau untuk atasan masing-masing hanya bisa melakukan penilaian juga, tapi perhitungan tetap di admin. Di sini dia dapat menginput nilai-nilai masing-masing bawahannya seperti ini. Tinggal diklik namanya siapa,
tinggal masukkan nilainya seperti itu, lalu disimpan. Ini menu frontliner. Untuk atasan frontlinernya, atasan back office sama, atasan back office-nya juga sama. Dia juga menunya sama dengan menu frontliner, dan juga dia hanya dapat menginput data untuk data pekerja back office. Di sini di sini dia hanya bisa menginput data back office, dan penilaian juga begitu. Jadi menunya sama dengan menu atasan frontliner, hanya yang membedakan tidak dapat mengakses pekerja selain bawahannya. Demikian untuk presentasi hasil seminar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.